Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la nabiyya ba'dahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Tiada untaian kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan di bulan suci Ramadan ini, melainkan kita selalu memperbanyak mengucapkan kalimat tahmid, yaitu alhamdulillah, karena Allah Subhanahu wa taala tanpa henti-hentinya memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Oleh karena itu, mari senantiasa kita pergunakan dengan sekuat tenaga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekuat tenaga menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, juga menjauhi apa yang Allah larang. Salawat ring salam semoga tercurah juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, pengikut, juga kepada kita semua yang selalu istiqomah mengamalkan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hai Muhammad, wa'bud, ibadahlah kamu Muhammad. Ibadahlah kamu Muhammad rabbaka kepada Tuhan hatta ya'tiyakal yaqin, sampai dengan datangnya kematian. Intinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita tidak lain dan tidak bukan itu untuk beribadah kepadanya. Sampai dengan kapan ibadah tersebut? Sampai dengan datangnya waktu kematian. Perlu diketahui, ibadah yang kita laksanakan, baik itu sholat, saum, puasa seperti di bulan Ramadan ini, dan juga zakat seperti ibadah-ibadah yang selalu kita laksanakan, ini tidak ubahnya seperti tanam-tanaman, seperti pohonan yang wajib harus hukumnya kita jaga. Kalau kita punya tanaman, wajib hukumnya kita jaga, kita siram, kita pupuk, agar tanaman-tanaman tersebut itu bisa berbunga, bisa mekar. Sama halnya begitu juga amal ibadah yang sudah kita laksanakan selama ini, baik itu hablum minallah maupun hablum minannas, ini kita jaga, kita rawat sholat kita, rawat puasa kita, rawat ngaji kita. Jangan sampai amal-amal ibadah kita tersebut ini terkena yang namanya penyakit ibadah. Sebab kalau seseorang terkena penyakit yang namanya ibadah, maka bukan mustahil amal ibadahnya akan hancur dan amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan menerangkan tentang hal-hal yang dapat merusak kepada amal ibadah kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, kata Rasul, afatul amal wa fi nuskhatin afatul ibadah salah satu. Ada 3 hal yang dapat merusak kepada amal ibadah kita. Mana? Yang pertama adalah al-kibru, yaitu takabur, sifat sombong, merasa diri kita lebih, merasa diri kita wah, merasa diri kita paling, merasa diri kita sesuatu hal yang hebat, sehingga kita selalu meremehkan kepada orang lain. Ini merupakan salah satu penyakit, bahkan ini salah satu dosa yang pertama sekali. Karena yang pertama kali memiliki dosa sifat sombong adalah iblis atau setan. Iblis atau setan tersebut adalah merupakan salah satu sifat sombong. Karena dengan kesombongannya Allah Subhanahu wa taala mengusir, Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis tersebut itu dari surga. Perlu diketahui bahwa sombong juga banyak sekali jenisnya. Banyak orang yang beranggapan bahwa merasa pintar dengan ilmunya, merasa pintar dengan kekayaannya, merasa pintar dengan sesuatu hal yang ia miliki. Yang padahal ingat, ulama dihormati bukan karena ilmunya, pejabat dihormati bukan karena jabatannya, orang kaya dihormati bukan karena kekayaannya, tapi seseorang dihormati karena aibnya masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jauhkan sifat sombong. Banyak sombong jenisnya. Orang ahli ibadah, contoh, mentang-mentang dia rajin ke masjid, melihat orang yang gak pernah ke masjid, dalam hatinya tuh orang gak pernah ke masjid, padahal deket dari rumah ke masjid, tapi gak mau ke masjid tuh orang, belum dapat hidayah tuh orang. Ketika seseorang tersebut di dalam hatinya berbisik seperti itu saja, itulah merupakan salah satu sifat kesombongan. Ini
yang harus kita cermati, karena itu merupakan salah satu penyakit amal ibadah kita. Yang kedua, penyakit daripada amal ibadah kita yang kedua yaitu adalah sifat hubud dunia, yaitu cinta terhadap dunia. Apa hubud dunia? Hubud dunia adalah kasratul fikri li hayatid dunia. Banyaknya hati, banyaknya pikiran lebih kepada memikirkan kepentingan duniawi. Banyak kita memikirkan kepentingan dunia, tiap hari yang kita pikirin dunia terus. Pengen punya ini, pengen punya itu. Sudah punya satu, sudah pengen punya dua lagi. Selalu pikiran kita selalu memikirkan kepada dunia. Ini yang dapat merusak kepada amal ibadah kita. Dan yang ketiga, penyakit amal ibadah kita adalah sifat hasad atau sifat hasud. Apa itu sifat hasud? Sifat hasud adalah mengharapkan nikmat orang lain hilang. Ketika ada orang yang dapat nikmat, kita mengharapkan, mudah-mudahan tuh nikmatnya hilang tuh. Perlu diketahui, orang yang mengharapkan nikmat orang lain hilang adalah itu merupakan salah satu sifat hasud. Sifat hasud ini merupakan salah satu sifat yang dapat merusak kepada amal ibadah kita. Jadi kembali lagi, 3 hal yang perlu kita cermati dalam amal ibadah kita yang tidak boleh kita laksanakan dalam hati kita. Yang pertama adalah sifat takabur, yang kedua adalah hubud dunia, dan yang ketiga adalah sifat hasud. Jauhi sifat 3 tersebut, karena sifat yang 3 tersebut itu merupakan salah satu penyakit amal ibadah kita. Jika di dalam hati kita ada sifat yang ketiga tersebut, maka perlu diketahui amal ibadah kita akan habis dan bukan mustahil ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita seluruhnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan hati kita dari segala macam penyakit amal agar amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.